Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badal abidin wa dahratain abin. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib, yang selanjutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya ulun minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan ulun berhadir, karena kebetulan ulun tadi dan sampai sekarang masih, tapi alhamdulillah agak kurang, kebetulan gigi renyut-renyutnya agak bengkak, jadi mau urus gigi sempat dulu. Sekali lagi banyak minta ampun dan banyak minta maaf atas keterlambatan berhadir. Hadirin rahimakumullah, menyambung pengajian kita berkaitan dengan proses laporan amal seorang hamba untuk sampai kepada Allah, apakah amal itu diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala wa tas'adul hafazah bi'amalil abdi min saumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin. Wa wara'in lahu dawiyun kadawin nahli wa wadawun kadawin syamsi wa ma'ahu salasatu alafi malakin fayujawizuna bila samai sabi'ah fayakulahumul malakul muwakkalu biha kifu wa daribu bihazal amal wajah sahibihi wa daribu jawarihahu waqfilu bihi ala qalbihi anna sahibu zikri fa inni ahjibu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajah rabbi innama arada bi'amalihi ghairallah innahu arada bihi rib'atan indal fuqaha wa zikran indal ulama wa syaitan fil madaini amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan bahwa riya'un wa la yaqbalullahu amalal murai. Qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi min sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa zikrillah ta'ala. Kata Rasulullah, naik lagi malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Amalnya itu adalah sembahyang, zakat, puasa, haji, berumrah, akhlak bagus, banyak diam dan zikrullah. Amal ini dibawa arak-arakan oleh malaikat 7 lapis, baik langit pertama atau kedua. Kenapa? Karena amal ini tembus. Di langit pertama lewat, langit kedua lewat, langit ketiga lewat, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ketujuh lewat. Nah, sehingga
malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh mereka mengawal amal ini. Hatta yaqta'u bihil hujuba kullaha ilallah, sampai malaikat hafazah dan para malaikat 7 lapis langit itu menembus tirai-tirai, menembus dinding-dinding hijab untuk menuju Allah. Apa yang dimaksud hijab atau tirai-tirai dan dinding tersebut tidak lain adalah cahaya atau nur yang oleh para ulama dijelaskan untuk menembus ke hadrat Allah itu seseorang membutuhkan mungkin 70 ribuan sampai begitu ada yang mengatakan, yang mereka harus menembus tirai tersebut sehingga baru dia bisa usul kepada Allah. Nah, malaikat hafazah ini membawa amal yang begitu baik, begitu sempurna, kelihatan bagi para malaikat, sampai diarak oleh malaikat, diiring, dikawal oleh malaikat ketujuh lapis langit tersebut, dan mereka sampailah ke hadirat Allah, membawa amal ini sampai ke hadirat Allah. Apakah amal hamba ini diterima oleh Allah atau tidak? Kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Fayaqifuna baina yadayhi, mereka bertahan di hadirat Allah, yang mana hadirat Allah itu jangan kita bayangkan Allah Ta'ala itu di atas langit, bukan. Jangan kita bayangkan bahwa Allah Ta'ala itu di atas aras berduduk bersila di atas aras, seperti akidah orang-orang Wahabi yang menamakan dirinya Salafi, yang mana mereka berkeyakinan, berakidah bahwa Tuhan itu di atas aras. Ada yang mengatakan Allah itu duduk di singgasananya, Allah itu duduk bersila dan sebagainya. Itu bukan akidah kita. Akidah kita, keyakinan kita dengan Tuhan dan keberadaannya, kita jelas dalam tauhid diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, berikut diikuti dan dikembangkan paham itu oleh para ulama-ulama dahulu, yaitu bahwa Allah itu maujudun, Allah itu ada. Namun adanya Allah itu la makana lahu, Allah tidak ada punya tempat. Artinya Allah tidak di atas. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, berarti Tuhan bertempat. Kalau Tuhan bertempat, berarti sama lawan kita, maka Tuhan tidak mukhalafah lagi. Tuhan kada mukhalafah lil hawadisi, karena Tuhan punya tempat. Allah tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di 6 jihad, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di tenggara, dan seterusnya. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Habis di mana Allah? Yang penting Allah itu ada dalam keyakinan diri kita. Allah itu ada, pasti keberadaannya itu. Namun Allah itu tidak bisa berada, kita katakan berada di satu tempat. Demikian juga wala zamana lahu, Allah tidak bisa dikatakan punya waktu. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah ada dalam keyakinan kita. Allah tidak berbentuk berjisim, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi yang menamakan dirinya Salafi, bahwa Allah itu punya mata,
Allah punya muha, Allah punya tangan, Allah Ta'ala itu bisa naik, bisa turun, Allah Ta'ala itu bisa tersenyum. Bahkan mereka mengatakan kaki Allah pernah mengulurkan kakinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebut oleh para ulama akidah mujassimah. Bahkan ada yang mengatakan, meyakini mereka bahwa Tuhan itu tingginya seperti Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu tingginya 70 hasta. Kalau dimeterkan kira-kira 35 meter kurang lebih. Berarti Tuhan tinggi daripada tiang listrik. Tidak. Ini akidah Wahabi, akidah Salafi. Kita tidak demikian. Tuhan tidak punya mata, Tuhan tidak punya tangan, Tuhan tidak naik dan tidak turun, karena semuanya itu adalah min sifatil hawadis. Itu bagian daripada sifat orang yang baharu nang kaya kita. Kita bisa turun naik, kita bisa diikat oleh ruang dan waktu, kita pun bisa naik dan bisa turun. Allah memastikan mukhalafah lil hawadisi dengan dalil dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Habis, Allah tidak punya tempat, namun Allah bisa dituju, Allah bisa dicari. Untuk menemukan Allah, seseorang harus menembus tirai-tirai yang merupakan hijab bagi seorang hamba menemukan Allah. Tirainya itu ada dua, tirai kegelapan. Yang kedua adalah atau yang disebut dengan hijab zulmah. Yang kedua adalah tirai cahaya atau nur yang disebut dengan hijabun nur, hijab nur. Ini kita akan bahasa umumnya, kita akan tuntas mengupas ini kalau kita masuk ke dalam bab membahas masalah hijabul abdi bainal hijabullah bainal abdi wa bainahu, hijabnya Allah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, begitu para malaikat hafazah dan malaikat 7 lapis langit dan itu menghadap Allah, wa yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlis lisillah. Mereka bersaksi, ya Rabb, sebutan malaikat bersaksi, Tuhan, ini hambanya, amal hamba ini hebat, amal hamba ini sangat bagus, al-mukhlis lillah, dia ikhlas. Kata para malaikat. Kenapa? Lewat langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh tembus, sampai mereka begitulah. Lalu mereka berani bersaksi bahwa ini amal hebat, ini amal soleh, dan dia orang yang ikhlas karena Allah. Namun apa jawab Allah? Fayaqulullah, Allah berfirman, kata Allah, antumul hafazah ala amali abdi wa anar raqibu ala ma fi qalbihi. Kata Allah, wahai hafazah, kalian itu kan melihat amal hambaku hanya dari luarnya saja. Kalian itu melihat amal hambaku itu hanya melihat dari luarnya saja. Sedangkan aku anar raqibu ala ma fi qalbihi,
aku mengetahui sehalus-halusnya pun apa yang ada di dalam hatinya. Mohon maaf, coba kita perhatikan. Kita punya keyakinan di luar hafazah tuh. Ini akidah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita wajib beriman kepada seluruh malaikat. Kemudian secara ijmal, secara tafsili rinci kita wajib beriman, bahkan tahu malaikat 10: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada malaikat yang disebut kiraman katibin. Rakib di sebelah kanan mencatat amal kebaikan, Atid di sebelah kiri mencatat amal keburukan. Tapi tahu biarlah, yang dicatat oleh rakib itu apa yang bisa mereka lihat, apa yang bisa mereka dengar, apa yang tidak bisa mereka lihat, apa yang tidak bisa mereka dengar, mereka di luar kemampuan mereka mencatat. Contoh, rakib Atid kada akan mencatat niat kita yang baik. Kenapa? Di luar jangkauan rakib. Rakib itu kada kau mencatat kalau kita ini memakai zikir hati. Kita berzikir di hati Allah, 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 Allah yang disebut dengan Ismul Jalalah, nama kebesaran Tuhan. Atau orang bisa disebut zikir di hati Allah, 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 bisa disebut dengan zikir Ismu Zat. Orang berzikir di hati Allah, 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 bisa disebut dengan zikir khafi, zikir yang tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun, sampai hafazah pun tidak tahu. Jadi orang berzikir di hati itu kan ada catatannya di dalam catatan amal rakib itu. Kenapa? Di luar jangkauan mereka. Terus ini hubungan hamba dengan Allah. Memang rakib tidak tahu sama sekali, ya, tapi mereka mengetahui secara umum bahwa ini amal hamba berbuat baik dengan ada tanda. Tandanya apa? Ada aroma harum, sehingga rakib itu tahu bahwa ini orang beramal, tapi amalnya apa? Karena kau mencatat, yang ada cuma aroma. Kita zikir di hati, keluar bau harum, tahu, rakib ini tahu harum ini bagus, tapi apa amalnya? Kada tahu. Mereka kada bisa mencatat bahwa jam ini si hamba ini berzikir, tidak bisa. Habis ini indallah, ini khazanah, simpanan kita di hadirat Allah di akhirat, tahu ada. Niat, ini kita berniat, niat bagus, hendak apa? Hendak bersedekah. Mulai rumah turun berniat sudah hendak membari masjid, membuat ke kotak wakaf 100.000. Sampai di masjid duitnya kada bawa, ya kada. Tapi niat sudah ada, dicatatlah oleh hafazah, oleh rakib, kada. Kami memang tidak tahu. Tapi ini ada di simpanan kita. Makanya ada sebuah hadis, sebuah riwayat mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nanti ada di hari kiamat seorang hamba bingung. Bingungnya apa? Diberi sebuah ganjaran yang begitu besar dan dia bingung. Ya Rabb, ulun gak dulu beramal ini,
ulun kada pernah ini kada kok kenapa ada? Kata Allah, itulah niatmu yang baik. Niatmu yang baik ada ganjarannya walaupun di luar catatan rakib. Ini sebagai bukti bahwa hafazah itu kada bisa menilai hati, kada bisa rakib, kada bisa menilai amal hati ini, kada kawa. Makanya kata Allah, antumul hafazah, kalian wahai hafazah tidak bisa. Kalian hanya melihat amal baik itu dari sisi luarnya, sedangkan aku melihat sampai jauh ke dalam hatinya. Benar orang ini kada gibah, benar orang ini beramal, orangnya kada sombong, orangnya kada pehirian, orangnya penyayang, orangnya kada hubud dunia, orangnya kada cari nama. Ini buat kau. Makanya kalian bisa bersaksi bahwa dia ikhlas, benar. Tapi aku lebih tahu yang jauh daripada itu. Apa kata Allah? Kata Allah, innahu lam yuridni bihazal amal. Hafazah kambahulah, inya beramal kada karena aku juga. Ya Allah, coba pian sampai tembus langit ketujuh. Begitu di hadirat Allah disaksikan oleh malaikat hafazah, disaksikan malaikat 7 lapis langit, bersaksi ini amal baik, ini amal ikhlas. Kata Allah, dia beramal bukan mencari ridhaku. Masya Allah. Habis innama arada bihi ghairi, inya beramal mencari nang lain daripada aku. Kenapa yuk? Badalnya kan mencari apa-apa dilihat. Ya Rob, apa nang dicarinya? Oh ternyata disinilah yang halus. Dia beramal mencari surga. Surga itu bukan aku. Oh ternyata dia beramal mencari pahala. Pahala itu bukan aku. Dia beramal tidak mencari ridho aku, justru yang dicarinya surga. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, ya Rabb Tuhan, kalau ulun beramal mencari surga-Mu, jangan kau masukkan aku ke dalam surga-Mu. Kalau ulun beramal karena takut dengan neraka-Mu, bakarlah ulun dengan api neraka-Mu. Ulun beramal hanya semata-mata karena-Mu, hanya semata-mata mencari ridha-Mu. Terserah pian mau masuk surga mau kada, tu urusan pian. Masya Allah. Ayo pian. Rabi'atul Adawiyah kayak itu. Mun ulun beramal mencari surga, jangan dimasukkan. Amun takutan lawan neraka, bakar sudah lawan nerakanya. Ulun beramal hanya semata-mata karena-Mu. Ulun beramal semata-mata meridha-Mu. Urusan surga dan neraka urusan-Mu. Terserah. Sampian mau memasukkan ulun ke surga, terserah. Kenapa? Kita belajar tauhid. Kita belajar tauhid. Ada satu sifat yang harus bagi Allah. Fi'lu kullu mumkinin wa tarkuhu. Dalam belajar sifat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala memperbuat kepada barang mungkin termasuk alam dan diri kita ini, kemudian itu harus saja kadang-kadang wajibnya
Sehingga dalam pandangan tauhid, orang itulah beramal baik sebaik apapun, wajibkah Allah masukkan ke surga? Kada. Watarhu, demikian juga ketika orang bermaksiat, bergelimangan dengan dosa besar, wajibkah Allah memasukkan ke neraka? Kada. Malah yaf'alu ma yasha, fa'alun lima yurid. Allah silahkan berbuat apa yang dikehendaki. Terserah Allah. Mau yang taat ini masuk neraka, siapa yang menyalahkan? Mau yang maksiat ini masuk surga, siapa yang protes? Tuhan juga punya kewajiban terhadap manusia. Dada Tuhan punya kewajiban terhadap manusia, Roda. Makanya dalam hadis Nabi, seseorang itu, kata Nabi, la yadkhula ahadun al jannata bi amali. Seseorang masuk surga bukan karena amal. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bersanya, sampian bang Rasulullah. Kata Nabi, wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amal, walakin, tetapi, illa ayatagammadani Allah, kecuali Allah melimpahi rahmat lawan aku. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Orang masuk neraka itu diadlihi dengan keadilan Allah. Terus, namun Allah berfirman dalam ayat lain, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Kalau hendak dapat rahmat Allah, jadilah yang baik, karena rahmat Tuhan itu dekat lawan orang berbuat baik. Artinya apa? Kita berbuat baik lahiriah kah, batiniyah kah, amal ibadah kah, itu dalam rangka mencari rahmat Allah. Dengan rahmat itulah masuk surga, bukan dengan amal. Salah kita kalau beramal mencari surga, itu salah. Cari ridha Allah aja, cari rahmat Allah aja, karena surga itu dengan rahmat Allah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Benar inya kada ria, kada ini, kada itu, kada. Cuma inya beramal, kata Allah, arada bihi gairi. Dia beramal kada karena aku, bukan karena aku, karena nang lain. Masya Allah. Inilah yang sangat penting, sangat penting. Sekali lagi, bagi kita, setiap kita ibadah, bujur-bujur tanamkan hati kita bahwa yang kita cari itu hanya semata-mata ridha Allah, rahmat Allah. Urusan pahala kada usah dipikirkan. Bahasa ulun orang bertanam benih, kumpai diharap kada diharap pasti tumbuh. Ya kah? Ada orang bertanam benih itu berharap kumpai tumbuh lah. Kada ada, malah kada berharap, malah kumpai tumbuh. Kada usah diharap pahala itu. Kenapa? Ada serangan aja diharap kada berharap, ada aja. Nah, namun sebaliknya, lamun orang bertanam kumpai, jangan berharap tumbuh benih. Nah, namun orang beramal dunia, jangan berharap dapat rahmat, jangan berharap dapat pahala. Nah, jadi apa?
semata-mata ridha Allah, semata-mata rahmat Allah. Menang ini didapat habis seberataan di lain. Balasan nang wah-wah nang sifatnya memanjakan diri kita lah. Makanya kadang-kadang Tuan Guru memberi amalan bahanu kadang ngisah napa manfaatnya, amalkan aja sudah. Napa fadilatnya, napa manfaatnya kada usah dipikirkan. Nang penting Allah ridho. Nah kita iya tadi bahasa orang sufi kita ini lucu. Dipadahkan doa kayak tiap kakanakan itu bila begawi mengkada digambarakan upah nyerahkun. Iya kada kita bisa anak kalau nggak ada diupah dulu disahakan upahnya anyar. Itu kakanakan itu. Menamun orang tua kayak itu juga nih ya. Tutupian orang tua tapi kayak kakanakan. Disuruh beribadah, hakun melakukan ibadah setelah digambarkan Allah upahnya. Bila kada upahan perai. Itu biar kita ini orang sufi di ibadahan orang sufi kita ini sarogaan. Bila kada kita ini dibadahkan orang sufi kuli bangunan. Kuli bangunan tuh bila kada diupah hingga digawi, bila begawi hakunai asa diupah. Ayo kita hakunai beribadah kecuali melihat dulu pahalanya. Nah pegaram jar dulu fadilatnya. Dia sudah mau fadilatnya gana hanyar. Iya toh. Bagaikan kuli bangunan. Mau begawi setelah digambarkan upah. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan biar habis karena kita menjelang puasa. Habis ini kita habiskan. Minta maaf terlambat sedikit. Ujar Allah fa'alaihi la'nati inya kukutuk. Fataqulul malaikat kulluha alaihi nadamun gitu ya Allah kami umat melaknat juga. Setelah Allah melaknat, hafazah melaknat, fatal'anuhu samawatu sab'u wa man fihinna. Seluruh malaikat nang 7 lapis langit mengutuk lawan si hamba nang amal nang tembus ke sini nih. Ya Allah. Mau asbian mendengar kisah Nabi kita kalau membayangkan gini nangis sedih. Summa baka Mu'az menangis sampai liwar menangis. Setelah Mu'az kawa menahan tangis beliau berkata, ya Rasulullah, anta Rasulullah, ya Rasulullah, lamun pian ini nyaman di Jepang Rasulullah kekasih Allah Ta'ala wa ana Mu'azun ulun Mu'az. Pian Rasulullah ulun Mu'az mendengar kisah pian nengkinina kisah kayak apa lagi kita. Ya lebih Mu'az saja nangis nih. Bahasanya mungkin rasa ada harapan diterima amal kayak ini. Pian juga ya Rasulullah nyaman ulun Mu'az kaifali bin najat wal khalas min zalik, bagaimana ulun bisa selamat dari proses amal ini. Ayo kawal kita meyakini amal kita diterima. Mu'az saja kan yakin. Mu'az saja nangis. Habis kayak apa kita? Atau usahakan beramal
Cuma ada satu kata Rasulullah, ini yang bagus kita perhatikan. Kita jangan sampai berkeyakinan bahwa diri kita ini lebih hebat dari orang lain. Jangan, amal kita ini pasti garang diterima Allah. Pian nang beribadah ini setahun 3 kali umrah, 4 kali, 5 kali kah rasa hebat pada orang lah, rasa diterima garang sudah umrahnya. Wani garang mesti nang tiap tahun kan naik haji, wani garang mesti muas sejenak nangis. Lalu jar Rasulullah, kayak ini ayat muasah iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Ikam muasah umpati aku ha, biar amalikam kurang biar amalikam kurang biar. Nah ini pian solusinya. Solusinya nampak bahasa gampangnya oleh para ulama kita ini banyaki sholawat haluan Rasulullah biar amal kayak ini nambah maandalakan ini sudah alamunah juga. Kadang lain lagi pian diandalkan sholawat dia kata Rasulullah umpati aku. Mau umpati Rasulullah itu bukti bahwa cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu banyak bersolawat dengan Rasulullah. Berarti apa? Banyak yang bersolawat aja lagi mau hendak selamat. Kenapa yuk? Nah, salawat sudah dikisahkan. Orang biar jelas, orang mengatakan orang bersolawat ini riya atau apakah dikabul oleh Allah? Oke. Tapi ilmiahnya begini supaya kita jangan bertentangan dengan ayat Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian kada diperintahkan kecuali beribadah itu ikhlas. Bila kada ikhlas, kada diterima oleh Allah apapun amalnya. Asal dulu, asal tuh salawat tuh amal kada? Amal. Kada ikhlas, kada diterima Allah. Asal dulu, kada diterima Allah. Namun ternyata orang bersalawat itu biar sampai ke Rasulullah. Orang ini bersalawat sampai ke Rasulullah. Kada kawa dihalangi nang ka Rasulullah ini biar riya kah, biar ujub kah, biar takabur kah. Ini sampai ke Rasulullah, nang ke Allah Ta'ala kada sampai karena kada ikhlas. Tapi ke Rasulullah sampailah. Nah ketika sampai lawan Rasulullah, maka wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan berkah Rasulullah, Allah terima amal tadi. Maka jadilah disimpulkan salawat itu nang kaya apapun hati diterima Allah bisa. Lamun kita membaca Quran bukan merendahkan, kada ikhlas, perai, kada sampai. Kada ada hasilnya. Ini solusi iqtadi bi muasai umpati aku aja sudah, cintai aku aja sudah, modalnya cuma cinta aja dah. Ayo sudah amal ini kurang dah. Nah dengan cinta ini nah, dengan salawat ini nah bisa selamat itu satu. Yang kedua, muasai hafiz lisanaka minal waqi'ati ikhwanika min hamalatil Quran. Jaga lidahmu, jangan menyambati orang alim, jangan menyakiti orang. Lidah ini jangan menyakiti orang, apalagi menyakiti orang alim, apalagi orang wali. Jangan. Ayo je amalmu kurang kada apa-apa. Membahasa kita ayuha qabliyah ba'diyah karita gawi ayuha kada apa-apa ayuha. Jangan lu sesambatan ayo tapi jaga muntung nih dijaga. Jangan menyakiti orang.
Jangan menghina kah, mencela kah, memaki apakah? Yang jelas jangan nyakiti orang. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim. Jangan engkau tanggung dosamu, jangan membebani orang lain. Jangan membebani orang lain. Berikut kata Rasulullah, wala tuzaki nafsaka bizammihim. Jangan engkau merasa dirimu lebih bagus dari orang lain, lalu pandiranmu mencela orang, jangan. Lalu pandiranmu meremehkan orang, apakah dari segi ibadah, orang ibadah bina kurang lalu disambat, mentang-mentang seorang kisahnya pak ibadah, itu namanya merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan merasa. Berikut kata Rasulullah, wala tadkhul amal dunya fi amalil akhirat. Bila ikam amal akhirat, jangan dicampur-campur lawan amal dunia. Akhirat lah, jangan dicampuri politik, jangan dicampuri ini, akhirat jangan dicampuri. Bila kada kedosa amal bisa mun pacang ni amal bercampur lawan dunia, amal akhirat kedosa kali. Pilih aja nih amal dunia, ini amal akhirat, jangan dimasukkan. Amal kita amal akhirat jangan dicampuri dunia, jangan dicampuri politik. Itu campur ngarannya. Jangan. Bila kada kedosa digawe daripada bercampur. Nah, kemudian wala tatakabbar fi majlika ila jaras min sufi wala tunaji rajulan akhar wala tata'azzam 'alan nas. Dan seterusnya banyak. Ini karena waktu. Lalu Mu'az menjawab, ya Rasulullah, apa nang pian pesani tadi jua ulun nggak disanggup juna. Ibad menggawe ujar pian, jangan ini, rasanya nggak disanggup jua. Kata Rasulullah, innahu la yasirun ala may yasarahullah, innama yakfika min zalik. Sebenarnya muasai menggawi apa nang sudah kupadahi tadi, jangan mencela orang, jangan mencampur amal, jangan sombong dan sebagainya nang lain banyak. Mudah aja lamun Allah menghendaki lawan seseorang, iya. Tapi kini aja nah muas, ini aja nah. Ada satu nang penting, ini nang pakai aja dah. Antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Engkau cintai manusia, cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu. Bahasa orang Bahari, kalau engkau kada hendak dikibit, orang lain jangan dikibit, karena orang sakit juga. Kalau orang dirimu hendak dihormati orang, hormati orang lain juga. Kalau dirimu kada hendak digibah orang lain, engkau jangan menggibah orang. Gitu aja sudah. Antuhibba li nafsika. Cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Engkau tidak ingin diremehkan, berarti engkau orang lain kada hendak diremehkan juga. Maka jangan meremehkan orang. Nah, berikutnya wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika. Dan bencilah terhadap orang lain sesuatu yang engkau benci terhadap dirimu. Dirimu tidak ingin disakiti, maka orang lain pun kada hendak juga. Maka janganlah engkau menyakiti orang lain. Nah, berarti kalau kita simpulkan, cukup
cintai Rasulullah, banyaki salawat, sayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jaga orang lain, membenci kepada engkau benci kepada dirimu sesuatu, maka engkau pun benci kepada orang lain, itu terjadi kepada orang lain. Lamun ini kena muasai kat salimta, ikam selamat. Bila ikam kayak ini selamat. Nah, itu pongkala kesimpulan kita. Satu, kita berusaha menghadirkan niat yang ikhlas kepada Allah semata-mata, pokoknya apapun kisahnya nang kita cari cuma ridha Allah, habis saya. Apakah kisahnya? Berikut, jangan berpegang lawan amal kita. Sehebat apapun amal kita, rasanya jangan merasa amal kita ini diterima Allah, walaupun kita penuh dengan harapan diterima Allah. Berikut, perbanyak sholawat, cintai orang lain, sayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Benci terhadap apa yang terjadi lawan orang lain seperti kita benci sesuatu yang terjadi lawan diri kita. Kat salimtah. Kalau demikian, engkau Mu'az akan selamat. Mu'az setelah ini biar kada banyak pandir lagi. Supaya apa? Supaya jangan mengecewakan orang. Kena lamun banyak pandai, kena sepulan lata singgung. Takuya orang lah apakah demi untuk menjaga jangan sampai menyakiti orang lain lewat lidah, maka Mu'az banyak membaca Quran, muntung kada banyak lagi bepandir. Cakanya bahasa kita, wah ini sudah banyak bersalawat ke apakah, intinya jangan banyak pandir. Kalau tak pandir orang, lalu menyakiti hati orang, dan ini yang sangat dihindari. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertahan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من هل أن نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.